Kriteria Kiai Alim menurut Bahar bin Smith. Jangan tertawa lo ya, karena kriteria Kiai Alim menurut Bahar bin Smith ini ya menurut Bahar bin Smith sendiri. Karena kami sendiri Al-Fakir Taum Alim menonton video, ya di dalam video itu ada live-nya Bahar bin Smith. Jadi Bahar bin Smith live. Kemudian ketika Habib Bahar bin Smith ditanya oleh salah satu jamaahnya tentang Gus Ikdam. Nah, ini yang sedang viral ini, Gus Ikdam. Maka Habib Bahar bin Smith menjawab, tidak begitu kenal atau tidak begitu tahu. Wah. Tetapi Habib Bahar bin Smith mengatakan bahwa Gus Ikdam adalah orang yang alim, dengan kriteria bahwa Gus Ikdam sangat hormat kepada para habaib alwi. Setiap kali Gus Ikdam bertemu dengan para habaib alwi, maka Gus Ikdam selalu hormat, ta'zim dan menunduk serta merendahkan diri. Inilah kriteria seorang kiai yang dianggap alim menurut Bahar bin Smith. Jadi siapapun nih, kalau ada ustadz atau kiai yang selalu hormat, tunduk, ta'zim, merendahkan diri di hadapan para habaib alwi, itulah orang yang alim, orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat beradab, orang yang sopan santun, yang alim, allamah, bahkan faqih begitu, atau bisa disebut al-arif billah. Ini adalah kriteria orang alim menurut Bahar bin Smith. Tetapi sekali lagi lo ya, jangan tertawa, jangan ditertawakan, karena itu kan menurut pandangan Habib Bahar bin Smith. Ya sesuka-suka gue lah. Jadi kriterianya orang alim itu tidak menguasai misalnya tafsir Al-Quran, mulai menguasai dari tafsir yang paling kecil yaitu tafsir Jalalain misalnya, kemudian naik menjadi tafsir Ibnu Katsir, kemudian naik menjadi tafsir Al-Qurtubi misalnya, kemudian naik menjadi tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib misalnya, tafsir Ar-Razi itu atau naik lagi menjadi tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, kemudian menguasai Al-Kutubus Sittah, hadis-hadis induk yang 6, mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan juga menguasai As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi, menguasai Muwatta'nya Imam Al-Malik, Imam Malik bin Anas, menguasai Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, menguasai Al-Musannaf Abdul Razak misalnya, Musannafnya Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim, kemudian Al-Mu'jam mulai dari As-Saghir, Al-Awsat, Al-Kabir miliknya Imam At-Tabarani, kemudian kitab-kitab yang lain lah, atau menguasai kitab-kitab fikih 4 madhab misalnya. Tidak begitu. Jadi kalau orang alim menurut Bahar bin Smith ya cukup hormat, ta'zim, tunduk ya serta merendahkan diri di hadapan para habaib alwi. Itulah orang yang alim, yang allamah, yang faqih. Ini sungguh luar biasa. Memang enak ya menjadi para pecinta para habaib alwi itu. Nggak usah repot-repot, nggak usah harus menghafalkan ini itu, nggak harus mentarjih, tidak harus murojaah ilmu dan seterusnya. Wis pokoknya asalkan mahabbah, cinta, hormat, ta'zim kepada para habaib alwi, itulah orang-orang yang alim allamah. Itu sungguh luar biasa. Inilah ajaran yang paling cocok untuk orang Islam Indonesia. Jadi orang Islam Indonesia itu nggak usah dikasih pusing-pusing harus mempelajari ilmu tajwid misalnya. Sulit, ada hukum-hukum idhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham dan macam-macam. Apalagi harus menghafalkan rumus-rumus ilmu shorof. Ini syukur kalimatnya ini fi'il mudhari atau fi'il madhi atau fi'il amar atau fi'il nahyi misalnya. Masdar, masdar mim, ini isim masdar atau masdar kan begitu. Ini zaman makan atau alat misalnya. Nggak usah repot-repot, nggak usah menghafalkan itu, nggak usah menghafalkan wazan-wazan, nggak usah harus mengetahui tentang syukur dan binaul kalimah, nggak usah.
apalagi menghafalkan ilmu nahwu. Ini jumlah apa, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, misalnya nggak usah. Ini mubtada khobar, mubtadanya ada atau tidak, mubtadanya ini mahdhuf atau khobarnya mahdhuf misalnya. Nggak usah repot-repot begitu. Wes pokoknya nggak usah belajar itu semua, pusing-pusing. Orang Indonesia itu paling enak itu dinina bobokkan, nina bobok dengan dongeng-dongeng mimpi. Lawang lagunya Nina Bobo, wong anaknya namanya Nita saja nyanyinya Nina Bobo. Padahal yang digendong itu anaknya namanya Nita tapi nyanyinya Nina Bobo begitu kan, nggak adil tuh. Punya anak dua namanya Nina sama Nita, tapi tatkala menggendong Nita itu yang dinyanyikan Nina Bobo. Sedangkan Nitanya ini kan protes. Nah inilah ajaran yang paling cocok untuk orang Islam Indonesia, itu adalah ajaran Nina Bobo yang di dalam mimpi. Oleh sebab itulah sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara dan dimanapun berada, mari kita bangkit bareng-bareng. Agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, yang memang harus ada dalil. Kalau agama Islam tidak harus ada dalil, untuk apa Al-Quran diturunkan? Nah masalahnya kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Quranul Karim, lalu apa yang mau disampaikan? Coba kita renungkan. Jadi mau tidak mau umat Islam itu tetap harus belajar Al-Quranul Karim, mau tidak mau. Karena kalau seandainya misalnya nih ada seorang Nabi dan Rasul sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, tetapi tidak dikasih mukjizat berupa wahyu Al-Quran yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyusunnya, ya nggak ada satu makhluk pun yang bisa menyusun Al-Quran itu, walaupun itu satu surat, bahkan satu ayat yang persis saja nggak bisa meniru Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah umat Islamnya itu harus mulai sadar waras. Oh iya, Al-Quran ini kan selalu kami akuin. Kami mengaku bahwa pedoman hidup kami adalah Al-Quran. Nah namanya pedoman hidup tapi nggak pernah dibaca, apalagi dipelajari, apalagi dipahami tentang maknanya, ini kan aneh. Namanya pedoman hidup, apanya yang dipedomi? Ya beda lah dengan melihat cewek. Kan cewek itu ada kalanya pandangan hidup. Apanya yang hidup? Melihat cewek kan pandangan hidup. Kalau sudah mulai agak lama katanya pegangan hidup. Apanya yang hidup? Kalau sudah agak semakin tua, jangankan cukup pegangan hidup, pandangan hidup, ini berusaha hidup misalnya. Ini Al-Quran, Al-Quran itu harus dijadikan pegangan hidup, pedoman hidup, dan kita harus tahu tentang isinya. Nah isinya sudah dijelaskan oleh para ulama. Oleh sebab itulah mari kita ngaji. Demikianlah, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.